Selamat datang di deep dive kita kali ini. Pernah nggak sih kamu perhatikan kotak putih di dinding rumah yang kadang diam aja, tapi kadang bunyi titit atau lampunya ganti-ganti warna gitu? Ya, itu dia, meteran listrik prabayar yang suka bikin deg-degan kalau udah deket akhir bulan kan. Nah, hari ini kita mau bedah jeroannya nih. Sumber kita kali ini tuh sebuah penjelasan ya, ringkas tapi lumayan padat lah, soal cara kerja meteran token ini. Jadi misi kita yaitu bongkar arti angka, lampu, sama bunyi-bunyian dari si meteran, yang sama sumber ini dibilang si meteran canggih. Mungkin karena ya beda banget sama sistem lama kan. Oke deh, mari kita mulai. Tepat sekali. Perubahan paling dasarnya itu ya pergeseran dari sistem lama yang pasca bayar di mana kita pakai dulu, baru akhir bulan kaget sama tagihan. Nah sekarang ini jadi prabayar. Mirip banget kayak pulsa ponsel lah, harus isi dulu baru bisa dipakai. Sumber kita ini menekankan kalau ini tuh bukan cuma soal teknis bayar, tapi mengubah cara kita mikir soal pemakaian listrik, jadi lebih proaktif gitu. Betul, jadi kita yang pegang kendali ya, nggak nunggu tagihan datang baru, waduh kok banyak banget gitu kan. Nah, di meteran ini kan ada beberapa bagian penting nih. Yang pertama, layar LCD kecilnya. Itu di situ kita bisa lihat sisa kredit listrik kita ya, satuannya kWh. Kalau angkanya udah tipis, nah itu alarm buat isi ulang. Betul. KWH itu ya kilowatt hour, satuan standar buat energi listrik yang kita pakai dan kita bayar. Jadi angka di LCD itu ya nunjukin jatah listrik kita masih berapa banyak. Kalau udah turun terus, ya siap-siap beli token. Sumber ini juga bilang sih, kadang layar itu bisa nampilin kode lain, tapi ya fokus utamanya tetap sisa KWH itu. Oke. Jadi layar itu buat lihat sisa jatah. Nah, terus ada inputnya, tombol angka keypad. Ini buat kita ngomong ke meterannya kan? Iya, betul. Keypad ini ya fungsinya buat masukin 20 digit nomor token unik yang kita dapat pas beli. Sumbernya bilang, ini mesti teliti nih masukinnya. Salah satu angka aja, ya nggak bakal masuk itu tokennya. Terus kalau udah 20 digit, biasanya ada tombol buat konfirmasi. Seringnya sih warna hijau atau ada tanda panah gitu, buat enter. Lega banget rasanya kalau udah tekan itu terus muncul tulisan benar atau accept di layar. Haha, iya pasti. Nah, selain angka di layar, ada bahasa lain nih dari meteran yang sering bikin penasaran. Lampu indikator LED. Ini kayak lampu status gitu ya? Persis. LED ini semacam sistem peringatan dini, tapi yang kelihatan langsung. Sumber ngejelasinnya gini. Kalau hijau, nah ini kondisi aman. Kredit listriknya, sisa KWH-nya masih banyak. Sistemnya normal. Lampu hijau itu kayak bilang, tenang aja bos. Oke, hijau aman. Terus? Nah, kalau udah ganti jadi kuning atau kadang oranye, ini peringatan pertama. Kreditnya udah mulai nipis. Sumber ini nyaranin sih, kalau udah kuning ya baiknya segera rencanain beli token, biar nggak sampai keburu mati listriknya. Oke, kuning itu warning ya. Nah, yang paling bikin panik biasanya kalau udah... Merah. Nah, ini dia. Merah, terus sering banget ada bunyinya. Tit, tit, tit. Ini udah alarm darurat, kreditnya udah kritis banget, udah di batas bawah. Bunyi itu memang sengaja dibikin biar kita notice. Kalau diabaikan, ya udah siap-siap gelap deh. Kadang bunyinya makin cepat juga kan ya kalau makin abis? Dia bisa jadi, tergantung setting meterannya. Jadi kombinasi angka di LCD, warna lampu LED, sama bunyi alarm itu ngasih kita info lengkap status listrik kita. Sumber ini juga nyinggung sedikit soal logo PLN sama merek meteran kayak Hexing gitu. Kenapa ya itu disebut? Pentingkah? Oh, itu penting juga. Sebagai tanda keaslian. Maksudnya, itu jaminan kalau meteran itu memang perangkat resmi dari PLN. Udah dikalibrasi bener dan nyambung ke sistem mereka. Jadi hitungan pemakaiannya akurat, terus pas kita isi token juga lancar. Pakai yang resmi juga kan soal keamanan listrik di rumah ya. Kalau masuk akal. Nah terus prosesnya gimana tuh dari kita beli token sampai listriknya masuk ke meteran? Prosesnya sih dibuat gampang ya sekarang. Kita beli token listrik bisa di mana aja kan? Minimarket, ATM, mobile banking, konter pulsa juga banyak. Nanti kita dapat stroke atau notifikasi gitu. Isinya 20 digit angka unik. Nah, angka ini yang kita ketik di keypad meteran tadi. Oke, diketik satu-satu. Iya, terus tekan tombol konfirmasi yang hijau itu. Kalau tokennya valid, cocok sama nomor meteran kita, nanti di layar ada konfirmasi, terus saldo KWH kita langsung nambah, sesuai jumlah yang kita beli. Jadi intinya
semua balik lagi ke kita ya sebagai pengguna harus lebih sadar sama pemakaian listrik. Makin irit, ya makin awet tokennya. Sumber ini nutupnya pakai sedikit humor gitu. Simple kan? Nggak ada lagi drama didatengin petugas PLN buat nagih hutang. Ya emang bener sih, perubahannya lumayan signifikan buat banyak orang. Betul sekali. Jadi, kesimpulan utamanya yaitu, meteran prabayar ini alat yang ngasih kita konsumen listrik kontrol penuh. Dia ngasih transparansi langsung soal pemakaian dan biaya, jadi kita bisa lebih efisien, bisa ngatur pengeluaran listrik bulanan. Semua info penting, dari sisa kredit sampai peringatan, ada di depan mata. Nah, setelah kita bedah bareng nih, cara kerja si meteran canggih ini, ya kan? Dari angka kWh, fungsi keypad, sampai arti warna lampunya, ada satu pertanyaan nih buat kamu renungkan. Mengingat sekarang kamu bisa lihat langsung ya, efek nyalain AC atau masak nasi pakai rice cooker ke sisa kredit listrikmu, ada nggak sih satu kebiasaan kecil soal pakai listrik di rumah yang kepikiran pengen kamu ubah? Mungkin mulai hari ini atau besok gitu. Coba dipikirkan lagi ya.